tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Bunga-Bunga Mekar di Gunung Lejar. Dalam seri ke-303 ini didukung oleh para pemain Beni sebagai Rawis, Mas Niko sebagai laki-laki tua, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Rifki sebagai Kilat Bahu, Cika Kusnadi sebagai Tungga Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rawis benar-benar penasaran, tapi sesungguhnya hatinya merasa kejut. Sementara pendekar bercadar masih berdiri tegak, menantang. Tak sepotong pun keluar kata dari mulutnya yang tertutup cadar. Pasti kau menyembunyikan sesuatu. Pasti, ya, pasti kau mempunyai rahasia, sehingga kau tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Sekarang aku tidak peduli lagi. Aku tidak mau tahu siapa dirimu. Ayo, angkat pedangmu. Kita mainkan lagi jurus-jurus yang lebih menentukan. Ya!
Rawis bertarung, mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Tapi seperti sebelumnya, serangan-serangan Rawis selalu gagal. Mata pedangnya tak pernah mencapai sasaran yang dimaksudkan. Pendekar bercadar meloncat ke sana kemari dengan lincah sekali. Pada saat memperoleh serangan paling, kembali Rawis menjadi geragapan. Suatu ketika dia lengah, ujung pedang pendekar bercadar menyambar lengannya. Rawis menjerit perlahan. Kembali hatinya digerayangi ketakutan. Akhirnya, Rawis memilih kabur sekencang-kencangnya. Kali ini dia lari ke tengah-tengah hutan yang semakin lebat. Dia memang hebat. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Bahkan sekarang, dia berhasil melukai lenganku. Mudah-mudahan saja dia tidak mengejar aku. Rawis meraba lengan kirinya yang terluka dan mengucurkan darah. Kali ini dia bersembunyi di balik akar-akar pohon yang berseliweran ke sana kemari. Tiba-tiba Rawis terkejut. Dari jauh dia melihat sebuah bayangan berjalan menghampirinya. Pendekar bunga putih. Pendekar bercadar itu masih menggenggam pedangnya yang berkilat-kilat. Rawis menyuruhkan kepalanya di balik tumbuhan menjalar. Kurang ajar. Dia masih memburuku. Dia terus mengejar aku. Mungkin dia benar-benar ingin membunuh aku. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mungkin mengalahkan orang itu. Tapi aku juga tidak mau mati. Mati. Benarkah aku akan mati malam ini? Tidak. Aku tidak mau mati. Aku takut menghadapi maut. Rawis, sudah berapa nyawa menjadi korban tangan-tanganmu yang kotor? Ingat, hukum karma akan berlaku pada siapa saja. Siapa yang menikam pedang, dia pun akan mati tertikam pedang. Orang tua itu, Pak tua itu, aku yakin dia tidak bermaksud apa-apa. Dia pasti hanya sekedar berkata-kata saja. Tapi mengapa kata-katanya sangat menusuk? Kata-katanya sangat berkesan di hatiku. Mungkinkah kata-katanya itu akan menjadi kenyataan? Aku memang sudah banyak melakukan kejahatan. Selama menjadi pendekar bayaran aku lumayan. Tangan-tanganku menjadi sangat kotor. Hidupku kotor. Kotor penuh debu kejahatan. Ya, aku sudah membunuh banyak orang. Mungkin sekarang sudah saatnya aku harus membayar hutang-hutangku. Aduh. Sekarang lukaku perih sekali. Aduh. Darah masih mengalir. Aduh. Pendekar bercadar itu masih berdiri saja di situ. Apa maksudnya? Kalau saja dia menaruh belas kasihan padaku. Tapi mungkin juga kalau aku berani minta ampun, mungkin juga dia mau mengampuni aku.
Bagaimana ya? Aku harus mencobanya. Nah, dia masih berdiri di situ. Mungkin dia belum tahu aku bersembunyi di sini. Ya, baik. Aku harus berani minta ampun padanya. Aku harus menyelamatkan nyawaku. Perlahan-lahan Rawis menyembulkan dirinya dari balik tanaman pohon-pohon menjalar. Dia lalu menghampiri pendekar bercadar yang masih berdiri tegak menenteng pedangnya. Rawis melangkah tertatih-tatih sambil merintih perlahan karena lukanya. Kemudian dia berlutut. Baiklah, Tuan Pendekar. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kau lebih unggul. Sekarang aku minta ampun. Aku benar-benar sudah kapok. Aku tidak berani bertarung lagi denganmu. Aku tidak mungkin mengalahkanmu. Ampunilah aku, Tuan Pendekar. Aku mohon dengan sungguh-sungguh. Ampunilah aku. Aku masih mau hidup. Jangan bunuh aku. Kalau sampai aku mati, keluargaku bagaimana, Tuan Pendekar? Ya, aku sadar. Selama ini aku telah banyak berbuat kesalahan. Tapi aku melakukannya karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Rawis tersentak. Sekalipun pendekar bercadar itu bersuara lirih, tapi Rawis mendengarnya bagaikan sepotong halilintar menyampar bumi. Untuk sesaat lamanya, Rawis diam terenganga keheranan. Perempuan. Ternyata dia perempuan. Tidak kuduga sama sekali. Kalau begitu, memang pantas dia menggunakan sebutan pendekar bunga putih. Perempuan memang suka bermain-main dengan bunga. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Hei, siapa yang memaksamu? Apa? Kau mengatakan bahwa selama ini kau berbuat kejahatan karena dipaksa. Nah, aku ingin tahu, siapa yang memaksamu? Maksudku, aku telah dipaksa oleh keadaan. Aku membutuhkan uang untuk menghidupi keluargaku. Itulah sebabnya aku bekerja pada Aku Lungayan dan terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Banyak orang hidup susah di muka bumi ini. Ya. Bahkan kau lihat sendiri. Banyak orang hidup sengsara di wilayah Mucukunda. Tapi mengapa mereka tidak terjerumus dalam kejahatan? Mengapa mereka masih berusaha bertahan sekalipun hidup serba kekurangan? Jadi menurut pendapatku, jawabanmu itu tadi kurang tepat. Aku kira Rawis hanyalah seorang laki-laki yang serakah. Kau senang menggunakan jalan pintas sekalipun jalan itu berlumuran darah. Darah orang-orang yang tidak berdosa. Darah yang kau tumpahkan untuk memenuhi nafsu angkaramu. Kau Rawis, kau dan teman-temanmu, begundal-begundal Aku Lungayan, selama ini hidup dalam gelimpangan dosa. Kalian telah menindas rakyat kecil. Nah, orang-orang seperti kalian
harus dibasmi. Sambil tetap meraba luka di lengan kirinya, Rawis bangkit perlahan-lahan. Tiba-tiba saja keberaniannya muncul kembali. Dia merasa malu kalau harus berlutut di depan seorang perempuan. Maaf, apa benar kau yang menamakan diri pendekar bunga putih? Aku senang bermain-main bunga putih. Bukankah bunga pedanten sangat indah? Warnanya putih, baunya harum. Nah, bunga itulah yang akan kupergunakan untuk mengusir udara busuk di wilayah Mucukunda dan sekitarnya. Kau tidak mungkin bisa melawan kekuasaan Aku Wulungayan. Dia mempunyai banyak pendekar bayaran. Dan Aku Wulungayan menjadi orang kepercayaan pemerintah Majapahit di wilayah Mucukunda ini. Hah, dengar. Kami berjuang di atas jalan keadilan. Kami tidak perlu merasa gentar menghadapi penguasa kecil seperti Aku Wulungayan. Kau pasti mempunyai kelompok pendekar yang tangguh. Sekarang ini, Majapahit banyak dihuni orang-orang jahat. Tapi masih banyak juga orang-orang yang berkehendak baik. Mereka yang berkehendak baik harus ditampung dalam suatu wadah. Nah, mereka tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Berapa orang anak buahmu, Tuan Pendekar? Hah, kau licik, Rawis. Kau tidak perlu menyelidiki aku. Maaf. Bukan maksudku mau menyelidiki Tuan Pendekar. Tapi kalau Tuan hanya memiliki 10 atau 20 orang, kukira jumlah itu terlalu kecil. Tuan Pendekar membutuhkan paling tidak 100 orang pendekar tangguh jika ingin menghadapi kekuasaan Aku Wulungayan. Aku tidak berpendapat seperti itu. Bagiku, bukan jumlahnya yang penting, tapi kejujurannya, keberaniannya, kesetiaannya memegang teguh pendirian. Nah, aku membutuhkan orang-orang yang bersemangat. Aku membutuhkan orang-orang yang memiliki rasa keadilan. Sekalipun jumlah kami sedikit, tapi kami yakin, kami pasti menang. Baiklah, aku kagum melihat keberanianmu. Maaf, aku tidak bisa lama-lama di sini. Kau tidak boleh pergi. Apa? Dengar kataku, kau tidak boleh pergi. Untuk apa aku di sini? Kita sudah tidak mempunyai urusan lagi. Urusan kita belum selesai. Kau tidak akan kelupaskan begitu saja. Jadi, apa yang kau inginkan? Aku bukan orang yang bodoh, Rawis. Aku tidak akan membiarkan kau pergi begitu saja setelah kau mendengar suaraku. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa kau harus mendengar suaraku. Tuan Pendekar, percayalah, aku tidak akan membocorkan rahasiamu. Bagaimana aku bisa percaya pada seorang laki-laki berkumis tebal seperti Rawis? Kalau kau tidak percaya padaku, lalu bagaimana? Tiba-tiba Rawis menyerang kembali dengan ganas. Rawis nampak muncul lagi keberaniannya. Sekarang dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita. Dia tak ingin dipermalukan oleh seorang wanita. Sekalipun lengan kirinya terluka, Rawis terus mengamuk. Sementara pendekar bunga putih melayani serangannya dengan lincah. Setelah 15 jurus berlalu, kembali Rawis terdesak. Rawis mencari akal untuk meloloskan diri. Dia ingin kabur dari tempat itu untuk menemui Aku Wulungayan dan melaporkan perihal pendekar bunga putih yang ternyata adalah pendekar perempuan. Nampaknya pendekar bunga putih tahu apa yang diinginkan Rawis. Dia pura-pura memberi kesempatan Rawis untuk meloloskan diri. Tangan Rawis bergetar ketika pedangnya membentur pedang lawan. Melihat pedangnya jatuh, Rawis buru-buru melompat ke arah akar-akar pohon. Dan saat berikutnya, pedang pendekar bunga putih melesat dengan sebat ke arah Rawis.
Pedang pendekar bunga putih menancap di punggung Rawis, langsung menembus dadanya. Rawis tersentak sebentar. Dia berusaha membalikkan tubuhnya dan berdiri terhuyung-huyung. Wajahnya meringis kesakitan, dan wajah itu membayangkan maut. Matilah aku sekarang. Aduh. Pendekar bunga putih melangkah menghampiri Rawis, mencabut pedangnya, dan membersihkan darah yang menempel di pedangnya. Setelah itu dia kembali memasukkan pedangnya ke dalam sarung. Sesaat lamanya dia memandangi Rawis yang sudah tak bernyawa lagi. Orang-orang seperti inilah yang membuat kesengsaraan di mana-mana. Orang-orang tamak dan serakah. Orang-orang yang hanya mau menggendutkan perutnya sendiri saja. Kalau jumlah orang-orang seperti Rawis ini semakin banyak, maka Majapahit perlahan-lahan akan bisa runtuh dan terbenam. Sementara itu, Kilat Bahu masih bertarung dengan sengitnya. Dia heran sekali, lawannya seperti mempunyai tenaga yang tak ada habisnya. Mereka sudah bertarung lebih dari 50 jurus. Karena merasa tidak mungkin dapat merobohkan lawannya, akhirnya Kilat Bahu memilih kabur. Dia mencari kesempatan yang baik untuk meloloskan diri. Suatu saat dia memperoleh kesempatan itu. Saat lawannya baru saja membalikkan tubuhnya, Kilat Bahu langsung melompat ke arah punggung kudanya. Kakak Naumalini! Kakak, mengapa kau biarkan orang itu pergi? Biarlah dia pergi, Mayura. Biarlah dia melaporkannya pada aku, Bulungayan. Aku sudah menyingkirkan orang yang bernama Rawis, Kak. Aku terpaksa melakukannya karena dia telah mengenali suaraku. Kalau begitu, kau telah melakukan tindakan yang sangat tepat. Kita memang harus merahasiakan diri kita. Jangan sampai orang tahu siapa itu sebenarnya pendekar bunga putih. Kak, kalau aku Lungayan mendengar, dia pasti akan marah sekali. Mayura, kalau dia marah, dia akan masuk perangkap kita. Oh ya, dia mempunyai pendekar-pendekar bayaran yang cukup banyak jumlahnya. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Pendekar-pendekar bayaran seperti itu tidak akan bertarung dengan seluruh jiwanya. Benar, Kak. Mereka hanya bertarung sekedar untuk memperoleh bayaran. Iya. Kita tidak perlu gentar menghadapi begundal-begundal aku Bulungayan. Kelompok pendekar bunga putih tidak boleh gentar menghadapi orang-orang seperti itu. Iya, Kak. Kita berjuang di jalan keadilan. Dan kita akan terus berjuang sampai daerah Mucukunda dan sekitarnya bebas dari tekanan dan penindasan. Sehingga rakyat kecil bisa hidup dengan tenang. Mereka bisa menikmati jeripayanya secara layak. Oh, lihat Kakak Naumalini. Ada orang-orang berkuda menuju kemari. Memang,
Dua pendekar bercadar itu adalah Putri Raja Dewi dan Putri Tunggadewi yang sudah menjelma menjadi pendekar bunga putih. Putri Raja Dewi merapat ke arah Yundanya, dan mereka menunggu derap kaki kuda yang semakin lama semakin dekat. Kami sudah menyelesaikan tugas itu, Nawamalini. Uang kepeng hasil rampasan di rumah kepala desa Sarasija sudah kami tebarkan di rumah penduduk. Terima kasih, Paman. Kami juga baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan kecil. Paman, aku berhasil membunuh seorang begundal Aku Wulungayan. Namanya Rawis. Sekarang mayatnya ada di tengah-tengah hutan sana, Paman. Oh, Rawis. Kami kenal orang itu, Mayura. Dia memang seorang begundal. Dia memperoleh bayaran yang tinggi selama menjadi begundal Aku Wulungayan. Bagaimana sampai kalian bertemu dengan Rawis? Begini, kami berdua sengaja mencegatnya di tengah jalan. Dan ternyata mereka sedang mencari pendekar bunga putih katanya. Yang satunya lagi bernama Kilat Bahu. Aku sengaja membiarkannya kabur supaya dia melaporkannya kepada Aku Wulungayan. Orang gendut itu pasti marah sekali. Kalau begitu, sebaiknya kita cepat meninggalkan tempat ini. Aku Wulungayan dan pegundal-pegundalnya pasti akan datang kemari. Benar, Nawamalini. Sebaiknya kita segera pergi. Lagi pula, tak ada gunanya lagi kita berbincang-bincang di sini. Baiklah, ayo kita pergi. Malam ini pun kita berhasil menjalankan tugas dengan baik. Hup! Bodoh! Jadi kau gagal menangkap mereka, ha? Kami sudah berusaha, Aku. Tapi memang kemampuan kanuragan mereka cukup tinggi. Bahkan sampai sekarang saya belum tahu nasib Rawis. Kalian ini bisa apa, ha? Menangkap dua orang pendekar saja tidak becus. Hei, kalian kubayar mahal untuk pekerjaan ini. Coba, apa aku pernah mengecewakan soal bayaran, ha? Sudah berapa ratus kepeng kalian mendapatkan upah dariku selama 1 bulan ini, ha? Maafkan Aku. Kami telah mengecewakan Aku. Kau datang malam-malam seperti ini membangunkan aku. Dan hanya untuk melaporkan kegagalan. Kau bukan hanya mengecewakan Kilat Bahu. Tapi kau sudah membuatku kesal. Di mana kalian menemukan dua pendekar itu? Di sana, Aku. Di tepi sebuah hutan kecil. Kurang lebih 50 pal jauhnya dari sini. Baik. Aku ingin melihat tempat itu. Siapa tahu pendekar bunga putih membuat sarangnya di sekitar tempat itu. Ayo, Kilat Bahu. Kalian semuanya. Kumpulkan teman-temanmu. Kita periksa tempat itu sekarang juga. Wulungayan sangat perang mendengar laporan Kilat Bahu, salah seorang pendekar kepercayaannya. Laki-laki bertubuh gemuk itu pun segera berkuda meninggalkan rumah kediamannya, dikawal tidak kurang 20 orang pendekar. Mereka berkuda bagaikan terbang menembus keheningan malam. Kilat Bahu berkuda paling depan sebagai penunjuk jalan. Di sini, Aku. Kami bertemu 2 orang pendekar bercadar itu di sini. Kami lalu bertarung. Iya, kalian lalu bertarung. Dan kalian berdua dikalahkan. Memalukan sekali. Lalu di mana Rawis? Mengapa kalian sampai berpisah?
Semula kami bertarung di sini, aku. Kami bertarung 1 lawan 1. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saya tidak melihat Rawis lagi. Mungkin dia terdesak dan berlari ke hutan. Saya sendiri tidak tahu bagaimana nasibnya, aku. Mudah-mudahan saja Rawis temanmu itu dicekik siluman hutan. Aku tidak senang mempunyai pendekar-pendekar kalahan. Hai, kalian! Cepat turun dari kudamu. Kau juga turun. Cari Rawis. Mungkin dia bersembunyi di sana, di tengah-tengah hutan sana. Dasar pendekar pengecut. Ayo cepat kerjakan perintahku. Baik, aku. Ayo teman-teman. Ayo kita cari Rawis. 10 orang pendekar melompat turun hampir bersamaan. Mereka bergegas meninggalkan pinggiran jalan, kemudian menyelinap ke balik pohon-pohon yang gelap. Aku Lungayan kelihatan masih sangat kesal, sementara Kilat Bahu nampak sangat menyesal. Maafkan kami, aku. Sudahlah. Apa perlunya minta maaf? Kalian berdua memang tidak pantas menjadi tangan kananku. Katanya kalian pendekar tangguh. Katanya kalian sudah berpengalaman menghadapi kawanan perampok. Buktinya mana? Mana? Buktinya kalian keok juga. Kemampuan mereka memang sangat tinggi, aku. Mereka memang lebih unggul. Bukan kemampuan mereka sangat tinggi. Tapi kemampuan kalian sangat rendah. Percuma aku mengangkat kalian menjadi tangan kananku. Sekarang terbukti kalian berdua hanyalah pendekar cere. Sudahlah. Kau tidak perlu ngomong lagi. Aku sebel melihat tampangmu, Kilat Bahu. Diam! Jangan bicara lagi. Aku. Kami menemukan Rawis, aku. Dia sudah mati, aku. Punggungnya berlubang. Ayo kawan-kawan, cepat gotong kemari. Baringkan Rawis di sini. Ya. Aku Wulungayan ingin melihatnya. 4 orang pendekar bayaran Aku Wulungayan menggotong mayat Rawis yang sudah mulai kaku dan dingin. Kemudian perlahan-lahan mereka membaringkannya di tepi jalan. Aku Wulungayan melompat turun dari kudanya. Dia membungkuk sebentar. Coba periksa tangannya. Apa dia juga menggenggam sekuntum bunga putih? Susah, aku. Jari-jari tangannya sudah kaku. Paksa. Tarik jari-jari tangannya. Kalau perlu putuskan. Aku ingin melihat apakah Rawis menjadi korban pendekar bunga putih. Cepat kerjakan. Baik, aku. Susah sekali. Ayo cepat bantu aku. Biar aku pegang lengannya. Ayo. Jari-jari tangannya mencengkrap kuat sekali, aku. Sudah kaku dan dingin. Sudah seperti kayu. Patahkan saja. Apa kau sudah tidak mempunyai tenaga lagi? Akhirnya setelah bersusah payah, pendekar bayaran itu berhasil membuka jari-jari tangan Rawis. Dan benar, ada sekuntum bunga putih tergenggam di telapak tangan kanannya. Aku Wulungayan kembali membungkuk dan memungut bunga pedanten itu. Bunga putih. Jadi benar Rawis menjadi korban pendekar bunga putih. Lihat Kilat Bahu. Temanmu ini ternyata sudah menjalankan tugasnya lebih baik. Dia tidak seperti Kilat Bahu. Dia tidak melarikan diri dan menjadi seorang pendekar pengecut. Sekalipun dia mati, tapi aku puas. Tidak percuma aku membayarnya tinggi. Dan kau Kilat Bahu, sekalipun kau selamat, kau sudah menjadi seorang pecundang. Kau tidak ada harganya lagi di depanku. Ampun, aku. Tapi saya menyelamatkan diri agar bisa memberikan laporan kepada aku. Laporan? Laporan apa, Laporan apa, bodoh? Laporan tentang kegagalan. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.
Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Ya, memang kami telah gagal. Terus terang, kami mengakui keunggulan mereka. Dan baru pertama kali ini, kami memperoleh lawan yang sangat tangguh. Mereka mampu bertaruh puluhan jurus. Sepertinya mereka bertarung tanpa mengenal lelah. Nafasnya panjang sekali. Tenaganya seperti tak ada habisnya. Kami benar-benar merasa kewalahan Sudahlah Kilat Bahu. Aku muak mendengar kata-katamu. Kukira sebaiknya kau istirahat dulu. Istirahat? Apa maksud aku? Ya, kau beristirahat dulu. Renungkanlah kegagalanmu ini. Dan kalau perlu, kau tidak usah datang ke rumahku lagi. Ampun Jadi aku tidak membutuhkan saya lagi. Aku tidak membutuhkan pendekar yang tidak berkemampuan. Tapi selama ini saya bekerja dengan baik membantu Baru pertama kali ini saya gagal Ya, mungkin kau sudah terlalu tua, Kilat Bahu. Mungkin sudah saatnya kau beristirahat. Maklumlah, biasanya orang tua kurang bersemangat lagi. Jadi bagaimana Bagaimana nasib saya ini? Apakah aku bermaksud memecat saya? Aku tidak berkata begitu, Kilat Bahu. Tapi kalau kau masih mempunyai sedikit saja rasa malu, seharusnya kaulah yang mengundurkan diri. Tapi kalau memang mukamu tebal dan hatimu bebal, barangkali aku terpaksa memecatmu. Sudahlah. Mulai sekarang kau jangan datang ke rumahku lagi. Kau boleh merasa tidak puas, tapi aku lebih tidak puas lagi. Ayo, gotong saja mayat Rawis ke rumahku. Besok kita serahkan pada keluarganya. Ayo kita kembali. Tunggu dulu. Apa? Apa katamu? Tunggu? Ampun Janganlah saya dipecat. Saya sudah cukup lama bekerja pada Kalau saya dipecat, keluarga saya bagaimana Itu bukan urusanku. Aku sendiri mempunyai keluarga. Kalau kau ingin keluargamu hidup senang, bekerjalah dengan baik. Saya sudah berusaha untuk bekerja dengan baik Saya sudah menjelaskannya. 2 orang pendekar itu memang cukup tangguh. Kalau saja kami membawa beberapa orang teman, kami pasti bisa meringkusnya Kilat Bahu, kau boleh merasa tidak puas, tapi itulah keputusanku. Kau tidak usah bekerja lagi padaku. Aku telah berlaku tidak adil. Justru keputusanku ini adalah keputusan yang adil. Jangan memutarbalikkan kenyataan. Siapa yang dapat menjalankan tugas dengan baik akan mendapat imbalan yang pantas. Dan siapa yang gagal juga akan ada sanksinya. Bukankah ini cukup adil? Tapi saya baru kali ini mengalami kegagalan Berilah saya kesempatan untuk memperbaikinya. Biar saya cari pendekar bunga putih sampai ketemu Dan apa yang akan kau lakukan kalau sudah ketemu Kilat Bahu? Sudahlah. Dulu mungkin kau pendekar hebat. Dulu waktu kau masih muda. Tapi sekarang kau tidak begitu hebat lagi. Kau harus mau berkaca, Kilat Bahu. Aku sudah banyak mempunyai pendekar-pendekar muda yang lebih bersemangat, lebih bertenaga, dan juga setia kepadaku. Sudahlah, lebih baik kau segera pergi, pulang ke rumahmu, dan jangan menemuiku lagi. Aku Lungayan. Awas
Dia mencabut pedang. Kubunuh kau! Kubunuh kau aku! Iya! 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 Awas kau aku! Kau telah berpelaku sewenang-wenang kepadaku. Aku tidak terima. Lepaskan aku! Terus, pegang dia. Jangan sampai dilepas. Dia sudah dapat kami ringkus aku. Pedangnya sudah kami rebut. Sekarang terserah aku. Pegang kuat-kuat. Ya, begitu. Kilat bahu. Kurang ajar sekali kau ini. Kau mau membunuhku, ha? Kau sudah menghancurkan hidupku aku. Kau sudah menghancurkan nasib keluargaku. Aku tidak terima. Lepaskan! Mestinya kau mampus seperti Rawis. Pendekar macam apa kau ini? Hah? Kau bukannya merasa malu, bukannya berkaca pada dirimu sendiri. Malah kau menyerang aku. Malah kau bermaksud membunuh aku. Orang yang selama ini memberimu makan, memberimu kesenangan-kesenangan. Berdebah. Monyet busuk, kau kilat bahu. Orang serakah. Suatu saat nanti, pendekar bunga putih akan mengulitimu. Panggil mereka kemari. Panggil pendekar bunga putih kemari. Kurang ajar. Sekarang kau malah mau membela perampok-perampok picisan itu. Ayo, hajar saja dia. Pukul dia sampai babak belur. Hei, apa yang kalian tunggu? Apa perintahku belum jelas? Pukul dia. Pukul sampai babak belur. Pukul sampai kakinya pincang. Ayo kawan-kawan. Ayo kita pukul beramai-ramai. Ayo. Maaf, kilat bahu. Kami terpaksa memukulmu. Apa dia sudah mati? Tidak aku. Dia hanya pingsan. Kalian tidak perlu mencontoh perbuatannya. Hah? Aku tidak senang mempunyai pendekar seperti kilat bahu. Dia terlalu banyak menuntut. Dia sering sekali merugikan aku. Dia juga senang berjudi aku. Dia boros sekali mempergunakan uangnya. Sudahlah. Ayo kita tinggalkan dia. Kalau dia belum mati, dia akan segera mati menjadi mangsa binatang buas. Ayo cepat. Naik ke atas kuda masing-masing. Kita pulang. Aku Wulungayan dan pendekar-pendekarnya segera naik ke atas punggung kuda. Aku Wulungayan meludah ke tanah ke arah kilat bahu sebelum menyentakkan tali kuda. Setelah memberi hukuman pada kilat bahu, aku Wulungayan kembali berkuda bersama orang-orangnya. Sementara kilat bahu yang terparing pingsan ditinggalkan begitu saja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam. Jangan ragu